Tuhan, selamat sore semuanya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa untuk memulai worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan, tiba saatnya untuk kami datang dalam hadirat-Mu untuk meninggikan nama Tuhan, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami semuanya menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi setiap kami Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya
serukan nama Yesus, Bapa, hanya nama Yesus yang akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Bapa kita adalah Bapa yang setia. Dia selalu mencukupkan setiap kebutuhan kita. Bersama
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur punya kesempatan lagi untuk mendengarkan firman. Kami tahu bahwa kami perlu firman tiap-tiap saat. Sebab itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami menangkap firman, memahami kebenaran, kami menghidupi kebenaran ini oleh pertolongan Roh Kudus. Hamba-Mu sadar di luar Engkau ada satu pun yang bisa hamba buat. Sebab itu tolonglah ya Tuhan, tolonglah urapi hamba-Mu ya Roh Kudus. Kami serahkan pemberitaan ini sepenuhnya dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita belajar lagi dari firman Tuhan dalam acara Worship at Home pada petang ini. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ada beberapa jam penentu waktu. Saya memakai jam tangan. Barangkali saudara juga memakai jam tangan. Ada juga jam dinding. Ada juga jam weker membunyikan, membangunkan kita dari tidur dan lain sebagainya. Tapi ada satu jam yang ciptaan Tuhan di dalam kita. Saudara tahu organ apakah itu? Bunyinya juga tuk 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 tuk. Nah, itulah jantung. Nah, saudara, kalau yang satu ini yang diciptakan Tuhan di dalam kita ini, organ penting ini saudara, berhenti, pup, berarti kita ina ilahi. Dan itu berarti kesempatan kita sudah habis. Kesempatan belajar habis. Kesempatan bekerja selesai. Kesempatan berusaha tidak dapat. Kesempatan untuk belajar firman, kesempatan beribadah, kesempatan yang lain, semua kesempatan sudah tidak ada lagi. Saya beri tema hidup ini kesempatan. Saudara, satu hari ada seorang bapak tua menemui saya seusai ibadah di Kota Malang. Jalannya sudah terbungkuk-bungkuk, sudah tidak setegas saya. Kemudian bicaranya juga sudah agak lemah. Dia berkata, Bu Vivi, doakan saya. Lalu saya tanya, minta doa untuk apa Pak? Dia juga tidak mendengar suara saya dengan sempurna. Dia juga harus pasang telinga seperti ini. Saya harus berbicara lebih keras. Berdoa untuk apa Pak? Lalu dia jawab begini, saya sudah 90 tahun, 90 lebih. Saya lupa, mungkin 95 atau 96 tahun. Tolong Bu Vivi doakan supaya saya mencapai 100 tahun. Dalam hatiku semuanya sudah merosot. Tenaga sudah merosot. Pendengaran sudah merosot. Yang namanya apa itu saudara? Saudara tahu sendiri ya. Namanya rodok budek ya toh. Kemudian ngomongnya juga sudah tidak tegas. Tapi minta 100. Tapi saya mendoakan juga. Tapi setelah berdoa saya bilang begini, Pak, yang penting bukan 100-nya. Tapi yang penting apa yang kita isi dalam hari-hari umur hidup kita yang dianugerahkan Tuhan atas kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan bernama Matthew Henry itu berkata begini, seyogianya kita semua ini beranggapan kalau hari ini yang terakhir kontrak kita selesai di bumi. Kalau semua beranggapan seperti itu, saya percaya semua akan mewaspadai hidup ini supaya hidup cocok dengan firman Allah. Mengapa saudara? Karena kelak kita perlu mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Nah, sebab itu hari ini kita belajar hidup yang adalah kesempatan itu mau kita isi seperti apa. Ayat Alkitab menuliskan tentang hidup sebagai anak-anak terang. Yang pertama dalam Efesus pasal yang kelima pada ayat 1 dan ayat yang kedua ditulis seperti ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Yang pertama yang kumaksudkan yaitu hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, hidup dalam kasih. Alkitab menuliskan di akhir zaman kedurhakaan semakin banyak. Maka kasih banyak orang semakin dingin. Orang tidak tahu mengasihi. Orang tidak suka berdamai. Orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Tetapi ayat-ayat itu pada akhirnya dituliskan, jauhilah mereka.
Sebab itu kita perlu tinggal saling mengasihi seorang kepada yang lain, saudara. Tuhan Yesus ketika di atas muka bumi, ia juga mengatakan kalimat seperti ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 14 sampai ayat 34 sampai ayat 35. Aku memberikan perintah baru. Saudara perhatikan garis bawahi itu. Perintah baru kepada kamu. Apa perintah baru? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara perhatikan ada kata harus. Harus itu berarti wajib. Harus itu tak ada tawar menawar. Harus itu tak ada pilihan. Harus itu tak ada alternatif kecuali kita melakukannya. Harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Maaf kata saudara, kalau kita sudah giat beribadah, kita sudah giat dalam pelayanan, kita sudah giat serahkan tenaga kita, pemikiran kita, bahkan korban secara materi, secara finansial untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak saling mengasihi seorang kepada yang lain, orang tidak akan tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat naas. Kita bukan murid kalau kita tidak saling mengasihi. Nah, mengasihi yang seperti apa? Mengasihi itu saling mengampuni. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya dalam keluarga 11 bersaudara. Saya yang nomor 11. Di antara saudara-saudara ini yang ceceku nomor 4 dan nomor 5. Itu sejak muda mereka kurang bersahabat. Tidak bertegur sapa sampai bertahun-tahun. Sampai lama sekali. Tapi kemudian yang nomor 4 percaya Tuhan Yesus. Lalu dia beribadah di sebuah gereja di mana ada liturginya untuk membaca atau mengucapkan, melafalkan doa Bapa kami. Jadi saya secara iseng bertanya kepada cece saya, Ci, sekarang sudah ikut Tuhan Yesus di gereja ucap doa Bapa kami. Giliran ucap doa Bapa kami sampai pada kalimat, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Dia bilang begini, sampai di situ aku stop, aku off. Jadi ampunilah kami akan kesalahan kami. Lanjutnya aku tidak ikut-ikut katanya. Nanti kalau sudah kalimat berikutnya aku ikut. Saya bilang hebat kau orang jujur. Kalau kita ini ngomong tapi tidak ngelakoni. Nah ceciku ini karena tidak melakukan, belum melakukan, dia stop, dia tidak mau omong. Nanti kalimat berikutnya dia ikut lagi dengan doa Bapa kami sampai amin. Tapi puji Tuhan saudara, yang nomor 5 juga percaya Yesus saudara. Dan mereka jadi sangat bersahabat di dalam keluarga saudara. Dan luar biasa lagi saudara, tanggal 18 yang lalu Maret itu yang nomor 5 usia 84 tahun ulang tahun. Maka yang nomor 4 dari NTT ada pergi Jakarta. Dia dari Jakarta tanggal 17 Maret dia pergi ke Surabaya untuk jumpai yang nomor 5 ini karena berulang tahun. Kemarin kami dapat fotonya, wah luar biasa senang. Mereka jadi akrab. Karena apa? Karena percaya Yesus, ada perintahnya untuk saling mengasihi. Dan di dalam kasih itu harus saling mengampuni seorang kepada yang lain. Alkitab tulis dalam ayat ini, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14 dan ayat 15 menuliskan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari perhatikan yang satu ini. Kita koreksi diri kita supaya kita bisa saling mengampuni seorang kepada yang lain. Yang berikut, kasih yang seperti apa? Kasih yang memberi dan bukan menuntut. Saudara, Alkitab menuliskan dalam Injil Matius pasal yang ke-25 tentang penghakiman terakhir. Ini bukan perumpamaan. Ini sesuatu yang akan terjadi, yaitu anak manusia datang dengan para malaikat dalam kemuliaan yang besar itu datang. Kemudian seluruh bangsa datang menghadap kepadanya. Kalau seluruh bangsa, saya mau kasih tahu, saya ikut di dalamnya. Saudara yang mendengarkan saya juga ikut di dalamnya. Seluruh bangsa. Lalu raja itu akan membuat pemisahan seperti
seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Kawanan domba ditaruh sebelah kanan, kawanan kambing ditaruh di sebelah kiri. Kemudian raja itu akan berkata kepada kawanan domba, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, masuklah dalam kerajaan yang disediakan oleh Bapakku sejak dunia dijadikan. Karena ketika aku lapar kau beri aku makan, ketika aku haus kau beri aku minum, ketika aku telanjang engkau beri aku pakaian, ketika aku orang asing engkau beri aku tumpangan, ketika aku sakit engkau melawat, ketika aku di penjara engkau mengunjungi aku." Kelompok ini terheran-heran. Mereka berkata, "Kapan engkau dalam keadaan seperti itu dan kami melakukannya?" Perhatikan, raja itu menjawab seperti ini dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara, saya tahu saudara memberi, tapi seringkali kita memilah-milah, mengkelompokkan. Saudara, kita mengklasifikasikan orang kepada siapa kita akan memberi. Dan seringkali, maaf kata saudara ya, kita memberi kepada orang kaya. Supaya apa? Kita kecipratan kayanya juga kalau dia membalas. Kita beri orang punya kedudukan. Kalau kita juga terkatrol kedudukan kita. Jadi pemberian kita tuh ada pamrihnya. Seharusnya kita beri kepada yang tidak bisa balas, saudara, supaya Tuhan sumber segala pembalasan itu yang akan membalas kepada kita sekalian. Amin. Saudara, ini juga sebuah alasan kami punya, maaf kata, ada proyek Tuhan yang dipercayakan kepada kami, yaitu proyek Pondok Waras yang menampung, membina orang dengan gangguan jiwa, disingkat ODGJ. Mungkin ada sekitar 30-an orang yang kami bina. Mereka orang-orang yang ditolak oleh keluarga, ditolak oleh lingkungan. Mereka orang-orang yang tersingkirkan. Tapi kami mau untuk melayani mereka demi melakukan yang satu ini. Yaitu melakukan kepada orang yang paling hina. Kami sedang melakukannya untuk Tuhan. Kepada kelompok kambing yang di sebelah kiri, maka raja itu akan berkata, "Nyahlah, pergi kepada api yang kekal yang disediakan untuk iblis dan para malaikatnya. Karena ketika aku lapar kau tidak beri aku makan, ketika aku haus kau tidak beri aku minum, ketika aku telanjang kau tidak beri aku pakaian, ketika aku orang asing kau tidak beri aku tumpangan, ketika aku sakit engkau tidak melawat, ketika aku di penjara engkau tidak mengunjungi aku." Kelompok ini juga tak mau mengerti, kapan engkau dalam keadaan seperti itu dan kami tidak melakukannya. Raja itu akan menjawab. Di dalam Matius pasal yang ke-25 pada ayat yang ke-45 dikatakan, "Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara, salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Mari hari ini kita mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita sudah memberi kepada orang-orang bukan yang ada di atas kita? Ada ayat bilang begini, memberi kepada orang kaya itu merugikan diri sendiri. Ada ayatnya, saudara. Mari kita mau lihat ada orang-orang di sekitar kita, yang di bawah kita yang membutuhkan, dan mari ulurkan tanganlah kepada mereka. Kita sedang melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang berikut, saling mengasihi itu adalah tanda kita sudah hidup baru. Alkitab mencatat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat 15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Hati-hati loh saudara, tetap di dalam maut. Padahal ada ayat yang lain dalam Kolose dikatakan begini, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita yang ada dalam kerajaan gelap itu kita dipindahkan ke dalam kerajaan terang, kerajaan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, ayat ini sebagai ayat perbandingan. Saya mau katakan pada saudara sekalian, kita terima Yesus, tapi kita hidupnya tidak mengasihi saudara kepada saudara yang lain. Bahkan ada kebencian. Kita belum pindah dari dalam maut ke dalam hidup, masih tetap ada di dalam maut. Betapa naasnya juga saudara, sudah beribadah sekian puluh tahun, sudah banyak berkorban barangkali untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi tetap di dalam maut. Ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saudara lihat, pembunuh manusia loh kalau kita membenci. Tidak pegang pistol, tidak pegang pedang, tidak pegang senjata tajam, tapi benci.
maka kita adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, kalau mau dibilang saudara, tiap-tiap hari ada saja ya, kalau kita mau meneliti orang yang bersalah kepada kita, dari bicaranya, dari perlakuannya, dari cara pandangnya dan seterusnya. Dan itu menjengkelkan saudara. Tapi mari kita belajar. Saya pernah saudara di tempat keramaian ini saudara. Di tempat keramaian saya mencoba untuk bersalaman dengan seseorang saudara. Tapi orang ini belagak sibuk. Belagak sibuk. Dia omong dengan yang kiri, dia omong dengan yang kanan, dia omong dengan yang belakang. Tanganku keleleran saudara. Tidak disambut. Saya pulang saya cerita suamiku ketika suami saya masih ada. Suami saya sudah mendahului pada tahun yang lalu tanggal 4 Januari 2023. Saudara, suamiku kuceritakan. Orang itu keterlaluan. Tanganku tidak disambut. Suamiku dengan tenang dia jawab, ya lain kali kalau ketemu dicoba lagi. Saudara, jadi saya nurut saja. Istri harus tunduk suami. Saya nurut saja. Lain kali ku cari kesempatan di mana tidak sibuk dan ku ulurkan tanganku lagi. Puji Tuhan, tanganku bersambut. Saudara, perlu diusahakan saudara, perlu diupayakan. Memang mengasihi itu saudara bukan kasih, bukan perasaan. Kalau nuruti perasaan saudara itu sudah terluka. Betul atau tidak? Seperti sembilu tajam yang sudah menyayat-nyayat. Nama baik kita dijual, kita difitnah. Betul atau tidak? Kita dibohongin, kita direbut barangkali hak warisan kita. Orang memperlakukan tidak adil kepada kita. Orang merampas hak kita. Dan banyak hal yang kita sudah dirugikan orang lain. Baik secara keuangan, baik secara batinia, saudara. Dan rasanya tidak mungkin lah. Bahkan kita seringkali kita bilang 7 turunan aku tidak bisa terima kau. Tapi hari ini saudara, biarlah firman ini menegur kita sekalian. Karena kasih bukan perasaan. Kasih itu keputusan. Kita harus ucap itu, kasih itu keputusan. Nah saya mau katakan pada saudara, ketika kita mengambil keputusan, ya aku mau mengasihi, ya aku mau mengampuni, ya aku buang kebencian. Ketika kita berkata ya saja, Roh Kudus di dalam kita sudah siap untuk mengalirkan kasih itu, untuk mengalirkan pengampunan itu kepada orang yang harus kita ampuni dan yang harus kita kasihi. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus ketika dikaruniakannya kepada kita. Kita tidak mungkin bisa mengasihi dengan kasih kita yang terbatas, kasih kita yang kecil, kasih kita yang sedikit. Tapi dengan kasih Allah yang sudah tercurah di dalam hati kita sekalian. Jadi ini bukan bicara bisa atau tak bisa, mampu atau tak mampu, sanggup atau tak sanggup. Tapi bicara mau atau tak mau. Ketika kita mau, kita siap, kita sedia, Roh Kudus sudah siap untuk menolong kita sekalian. Mari, yang pertama, isi hidup yang adalah kesempatan ini dengan hidup dalam kasih. Yang kedua, Efesus pasal yang kelima pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ya betul. Ayat 8 sampai ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Semua yang kita lakukan dengan ucapan dan dengan tindakan kita ini harus ujung-ujungnya berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran. Lain daripada itu harus dipisahkan dari kehidupan kita. Karena apa saudara? Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Kolose, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Serakah itu sama dengan penyembahan berhala loh saudara. Rakus, tamak itu sama saudara. Kita perlu matikan dalam kehidupan kita. Buang segala dusta, amarah, geram, fitnah, kata-kata kotor. Buang dari kehidupan kita. Kita harus hidup dengan perbuatan-perbuatan sebagai anak-anak terang. Yaitu perbuatan-perbuatan terang saja yang membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran saja. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Sekarang yang ketiga, hidup itu arif bijaksana.
Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 ditulis begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Hidup ini perlu diperhatikan saudara. Perhatikannya dengan saksama. Artinya dengan teliti. Ada banyak orang tidak memperhatikan hidup ini. Cuma bangun pagi, mandi, makan, kerja. Pulang bawa duit, mandi lagi, makan lagi, tidur. Lalu besok seperti itu lagi. Tidak pernah berpikir sama sekali hal kekekalan. Padahal hidup ini yang adalah kesempatan sementara di bumi. Saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa orang yang paling bodoh yang tidak pernah berpikir tentang kematian dan kekekalan, bukan? Di balik kematian ada kekekalan. Semua orang perlu berpikir. Jangan hanya hidup memperhatikan yang sementara saja. Lihat, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Bebal itu apa saudara? Bebal itu dablek. Tapi ini lebih nemen dari dablek. Ku pakai istilah engkongnya dablek. Ya toh, mbahnya dablek. Tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kita ini kalau dibilang orang bodoh dah suka. Walaupun mungkin bodoh. Tapi dibilang orang bodoh dah suka. Hari ini perhatikan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu orang bodoh. Sebab itu hari ini kita mau hidup bijaksana. Tidak bodoh. Yang seperti apa? Tidak yang mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan saya. Bijaksana itu tidak sembrono. Bijaksana itu tidak ngawur. Bijaksana itu pakai akal budi sehat. Bijaksana itu tidak buang-buang waktu. Sia-sia. Bijaksana itu dituliskan dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Perhatikan. Orang bijaksana dengar firman. Melakukan. Kita ini maaf kata ya Bapak Ibu Saudara. Banyak dengar tidak melakukan. Banyak mendengar tidak melakukan. Dengarkan saya. Ketika turun hujan. Banjir naik. Angin roboh rumah itu. Rumah rohani kita roboh. Karena ujian, pencobaan, masalah, persoalan, tekanan, kesulitan hidup. Itu merupakan banjir yang sedang naik. Angin yang sedang kencang. Hujan yang sedang turun. Roboh rumah rohani kita. Mengapa? Karena didirikan tidak di atas batu. Kalau didirikan di atas batu, dengar firman, taat melakukannya, maka walau ada badai, kita akan teguh berdiri, kuat, berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu orang bijaksana. Orang bijaksana dituliskan lagi di dalam, orang bijaksana ditulis lagi di dalam perumpamaan 5 gadis yang menantikan sang mempelai. Matius pasal yang ke-25. 10 ini menantikan sang mempelai. Mempelai lambat datang. Ke-10 ini tertidur. Ketika ada suara, mempelai datang, songsonglah dia, songsonglah dia. 10 bangun. Yang 5 yang bijaksana membereskan pelitanya. Lalu mereka punya persediaan minyak dalam buli-buli. Diisilah pelita itu dengan minyak. Terang benderang. Yang 5 bodoh tak punya persediaan minyak dalam buli-buli. Lalu yang bodoh bilang kepada yang bijaksana, bagi dong minyaknya. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu berkata, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Disuruh pergi beli, saudara. Nah, kita mencatat ketika mereka pergi beli. Lalu kembali, pintu sudah tertutup. Mempelai sudah datang, yang bijaksana sudah masuk dalam pesta, pintu sudah ditutup, mereka ketuk pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, membeli itu pakai apa ya? Beli pakai uang, betul? Semua bawa uang, semua punya uang.
Hari-hari ini maaf ya, ini kebanyakan orang berkata kesulitan ekonomi sedang melanda. Negara-negara akan mengalami krisis pangan dan seterusnya. Ini waktunya kita mewaspadai bagaimana kita mengelola keuangan kita. Ini waktunya. Harus mengelola cocok dengan firman Tuhan, saudara. Harus mengelola cocok dengan firman. Harus tahu bahwa kita bukan pemilik segala sesuatu. Pemilik segala sesuatu adalah Tuhan sendiri. Kita hanya dititipi saja untuk menjadi pengelola. Dan biarlah kita jadi pengelola yang jujur. Karena doa orang jujur diperkenan Tuhan. Kepada orang jujur tersedia pertolongan. Dengan orang jujur Tuhan bergaul karib. Membeli itu dengan uang. Ada harga yang dibayar. Betul saudara? Mulai menggunakan keuangan saudara cocok dengan firman, yaitu rela berkorban untuk perkara-perkara rohani, perkara-perkara kerajaan Allah. Jangan dihabiskan hanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga sendiri, makan, minum, pakai, selesai. Tidak. Tuhan memberkati kita dengan cukup untuk diri kita, kelimpahan kita pakai untuk berbagai kebajikan. Orang lain diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang harus kita buat. Harus ada korban. Korban tenaga, korban pemikiran, korban keuangan. Ada harga yang harus kita bayar saudara. Itulah orang-orang bijaksana yang siap menantikan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jangan sampai ketika mempelai datang baru kita buru-buru mau pergi beli minyak. Terlambat saudara. Jangan tunda waktu. Sekarang inilah waktunya. Persiapkan diri saudara untuk menantikan Yesus datang pada kali yang kedua. Persiapkan hidup saudara menjadi orang bijak yang tetap teguh dalam iman. Walaupun di tengah-tengah badai sekalipun kita tetap kuat berdiri teguh sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara, kita belajar semua ini karena apa? Karena kita harus mempertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Perhatikan saudara. Saya suka sekali bicara bahwa kita ini mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah, bukan orang lain. Sebab itu jangan terlalu banyak urus tentang kesalahan orang lain. Kebanyakan kita urus kesalahan orang lain jadi alangan untuk kita maju dalam Tuhan. Aku tidak mau pergi ke gereja kalau orang itu masih ada. Loh, salah saudara. Aku tidak mau giat dalam pelayanan karena rekanku tidak bagus begini-begini. Saudara, kita rugi. Kita tidak maju dalam pelayanan karena orang lain. Karena kita terlalu banyak ngurusi orang lain. Kita boleh urus orang lain dengan kepedulian karena kita cinta. Karena kita mengasihi, kita menegur dengan kasih. Tapi kalau hanya mempersalahkan sehingga kita sendiri terhambat kemajuannya, terhambat pendewasaan iman kita, rugi sendiri. Mari tiap-tiap hari kita dengan seksama memperhatikan kehidupan kita. Kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam terang, kita hidup arif bijaksana sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita tidak perlu malu memandang dia muka dengan muka, memberikan pertanggungjawab tentang diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman, menyimpan dalam hati, menjadi perenungan siang dan malam. Oleh pertolongan Roh Kudus kita melakukannya dan kita dimerdekakannya. Mari kita tunduk kepala dalam doa. Bapa di surga, hamba terbatas dalam penyampaian. Tapi hamba mohon kepadamu ya Roh Kudus, teruskan dalam setiap hati sampai semua yang mengikutinya bisa memahami kebenaran yang satu ini, bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan supaya kami semua ya Tuhan mau mengisi hidup yang adalah kesempatan ini dengan perkara-perkara yang mempermuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami ya Tuhan kalau ada gap satu dengan yang lain, ada kebencian satu dengan yang lain, tidak bisa mengampuni satu dengan yang lain. Ampuni kami ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami ya Bapa. Kami mau mengasihi dengan mengampuni, kami mau mengasihi dengan memberi, kami mau mengasihi sebagai tanda kami sudah pindah dari maut ke dalam hidup.
Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami hidup dengan perbuatan-perbuatan terang yang hanya membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran saja. Tolonglah kami juga ya Tuhan, tidak menjadi orang-orang yang bebal, tegar tengkuk, tapi kami menjadi orang yang arif dan bijaksana. Kami adalah orang yang teguh berdiri di tengah badai. Kami juga orang-orang yang siap berkorban apa saja menantikan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan umat-Mu yang mengikuti acara Worship at Home ini. Kalau ada mereka mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan bukakan jalan ya Bapa, supaya ekonomi mereka boleh beranjak menjadi lebih baik. Tolonglah ya Tuhan, kalau mereka sedang dalam pergumulan rumah tangga, oh Tuhan, ada konflik yang tidak terselesaikan, tolong Tuhan nyatakan diri-Mu. Engkau Raja Damai, masuklah dalam setiap hati dan biarlah ada pendamaian seorang kepada yang lain. Bapa, kami juga berdoa kepada yang sakit, biarlah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala sakit penyakit telah disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami untuk hari-hari ke depan, kami lebih aktif lagi mengikuti Worship at Home, untuk kami mendengar firman, kami memuji memuliakan Tuhan, kami bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Buka kedua belah tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya, semua katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kesempatan yang berikut. Amin.